Baik, rekan-rekan dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai persiapan kita untuk April 2024 ini, gitu ya. Di mana ini menjadi persiapan kita untuk yang bulan April, materi remaja dan juga materi kelas Immanuel untuk bulan April. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan April ini ya Tuhan. Biarlah persiapan ini berjalan dengan baik dan kami serahkan persiapan ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, untuk materi kita di bulan April, rekan-rekan semua, tema besarnya itu adalah soal nggak jalan slide ini. Oh, sebentar. Di sininya nggak jalan, di slide saya jalan. Nah. Oke. Tema besarnya adalah bicara soal inti iman Kristen, gitu ya. Kalau di draft remaja bahasanya pakai bahasa Inggris, core values, Christianity core values atau apalah gitu. Pokoknya pakai bahasa Inggris aja, internasional banget gitu. Core of Christianity, inti dari kekristenan, ya, inti iman Kristen. Nah, pembagian temanya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang pertama saya terjemahkan saja supaya mudah gitu ya. Yang minggu pertama itu semua orang inginkan keselamatan, everyone needs salvation, judul aslinya. Untuk minggu kedua karena gampang gitu ya bahasanya, follow me atau ikutlah aku. Dan yang minggu ketiga saya tambahkan sedikit kata-katanya, kalau bahasa aslinya adalah manusia baru, ditambahkan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan untuk minggu keempat justru dirubah ya, bahasa judul aslinya adalah ajaib benar anugerah gitu ya. Pakai aja bahasa Inggrisnya sekalian yang lebih ringkas, Amazing Grace. Ini untuk materi yang akan kita bahas pada persiapan kali ini. Dan untuk materi minggu pertama, di mana diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 31, gitu ya. Akan dibacakan oleh Kak Tari. Boleh minta tolong Kak Tari membacakannya. Soalnya yang di remaja Bu Retno suaranya sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Mungkin Kak Tari bisa tolong bantu Roma 3 ayat 21 sampai 31. Roma 3 ayat 21 sampai 31. 21 sampai 31 kan. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kebenaran Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain.
Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami mendahulukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Kak Tari. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat maka Roma ini biasanya menjadi sebuah kitab yang agak sulit untuk dipahami, begitu ya. Apalagi gaya bahasanya Paulus di sini seperti tulisan yang boleh dibilang kadang berapi-api dalam satu paragraf itu bisa berapi-api, bisa totonya turun, totonya naik, dan berbagai nada dari situ. Dan memang kenapa Roma itu agak sulit dimengerti, karena ya Roma itu dikenal dengan yang namanya Summa Theologica Paulis, bahwa ini Roma 1 sampai dengan Roma 12 itu adalah pemaparan Paulus mengenai dasar-dasar iman Kristen, di mana ia mencurahkan segala anugerah yang Allah karuniakan kepadanya, yaitu di dalam hal intelijensinya, untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma tentang dasar-dasar iman, fundamentals of Christianity. Ya. Dalam bagian ini, Roma 3, Paulus memaparkan soal identitas. Identitas kita itu siapa, dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kalau kita lihat bahwa Paulus mereferensikan manusia itu sebagai ciptaan Allah atau ciptaan Allah, makhluk yang Allah ciptakan, tetapi kehilangan kemuliaannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini merujuk pada kisah penciptaan, Kejadian 1 dan 2. Kalau mengingat penciptaan manusia, maka di situ ada sebuah proses di mana Allah selain membentuk kita dari debu tanah, tetapi dia juga menghembuskan napasnya, menghembuskan ruah, menghembuskan pneuma. Pneuma itu beberapa kali saya terangkan, ruah itu juga beberapa kali saya terangkan dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa Yunani, artinya adalah udara yang bertekanan. Pneuma, ya. Tekanannya berapa kilopascal kah atau berapa pascal biasanya, atau pakai PSI kayak di ban begitu ya. Itu pneuma, itulah ruah. Udara yang bertekanan yang punya daya dorong. Dalam terjemahan teologisnya itu dimaknai sebagai roh. Roh Allah ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi pada Kejadian 3 terjadilah peristiwa yang cukup besar, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di mana bukan hanya karena urusan ular, bukan hanya karena Hawa yang memakan buah itu, tetapi juga karena Adam bersama-sama memakan itu dan tidak memprotes apa yang dilakukan oleh Hawa. Dampaknya apa? Dampaknya kalau kita ingat, ular dikutuk berjalan dengan perutnya, dan manusia pertama, dua manusia itu diusir dari Taman Eden. Tetapi walaupun diusir, mereka diberi tanda. Supaya kalau ada yang istilahnya berlaku sesuatu terhadap manusia ini, maka akan ditimpakan kesalahan itu, balasannya itu berkali-kali lipat. Namun Bapak Ibu, tidak hanya Paulus mengutip bagian itu saja. Paulus juga mengaitkan apa yang terjadi di kejadian itu dengan inisiatif Allah untuk menyelamatkan, di mana Yesus Kristus dikaruniakan menjadi pendamai, ya. Tidak mungkin kamu dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di sini dasar Paulus, ya, bahwa Yesus Kristus adalah pendamai kita. Walaupun kita berusaha untuk mencapai Allah dengan segala daya upaya, tetapi tetap saja tidak dapat bertemu karena ya kita adalah manusia yang terbatas. Hanya Allah sendiri yang bisa memungkinkan kita berdamai dan memungkinkan kita beroleh keselamatan. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari bahan ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kehidupan anak-anak dan remaja pada masa kini, mereka hanya berfokus pada apa yang mereka inginkan. Ya. Kalau pengennya A ya harus A, maunya B ya harus B.
Kalau pengennya ditakuti orang ya semua orang harus takut sama dia gitu ya, nggak boleh ada yang berani sama dia gitu ya. Kalau dia pengennya makannya ya misalkan sederhana aja lah, makannya kentang goreng sama nasi, ya walaupun itu double karbo menurut teori perhitungan, tetapi dia bilang saya maunya seperti itu, nasi sama kentang, karena kentang bukanlah nasi. Nah, kadang akhirnya anak-anak dan remaja hanya berfokus pada apa yang mereka inginkan sehingga apa? Mereka lupa bahwa mereka telah kehilangan kemuliaan Allah pada awalnya. Namun hanya oleh karena karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada kita, kita bisa hidup dalam anugerah Allah. Karena mereka lupa akan identitas itu, mereka tidak hidup dalam anugerah Allah. Mereka tidak menyatakan karakter atau bahkan sikap hidup orang yang telah diselamatkan. Kata-katanya, cara pikirnya, tingkah lakunya, semuanya masih kacau beliau, boleh dibilang. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahkan telah ditandai. Tandanya apa? Yaitu baptisan. Nah, melalui materi ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita mau mengajak anak dan remaja untuk menyadari. Sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Allah, harusnya kita hidup menjaga kesucian. Bukan di dalam kemegahan diri. Karena apa? Apa alasan kita untuk bermegah? Tidak ada. Kita nggak punya apa-apa. Semua yang ada pada kita itu punya Tuhan. Mau diambil kapan saja, terserah Tuhan. Dan kalau itu hilang, kita nggak akan bisa untuk memintanya kembali. Kita ingat kisah Samson, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, itu kan anugerah Tuhan, kekuatan yang ada padanya. Ketika hal itu diambil daripadanya, dia mohon-mohon, di saat-saat terakhirnya lah baru Tuhan mengabulkan, dan akhirnya dia juga mati. Nah, ini yang sebenarnya harus dimiliki oleh anak-anak, bahwa nggak ada yang bisa kita banggakan. Apa yang bisa kita banggakan selain daripada Tuhan kita yang memberikan segala sesuatu untuk kita. Oleh karena itu, kita harus meresponnya dalam hidup yang mengarah pada kesucian, bukan kemegahan diri. Menjaga diri agar hidup berpadanan dengan firman Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati orang, tidak dalam tanda kutip tidak menggunakan kata-kata yang mungkin menyakiti perasaan orang lain, dan juga hal-hal lain yang mencerminkan bahwa dia adalah anak yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan bahasa jadulnya Bapak Ibu yang populer, berjumpa Kristus secara pribadi. Nah, oleh karena itu tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja menyadari bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada mereka, dan mereka harus hidup seturut dengan kehendaknya. Karena apa? Karena keselamatan itu telah diberikan dan telah kita rasakan. Itu materi minggu pertama, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan atau direspon rekan-rekan, mangga. Dari saya, Pak. Ya, Pak Yunus, silakan. Ya, kalau saya lihat di ayat 27 dan 28 ya, sini saya bacakan sedikit. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kalau melihat di ayat ini, saya menggarisbawahi bahwa karena tidak ada manusia yang dapat mentaati setiap perintah hukum Tuhan ya. Hal inilah yang mungkin membuat remaja kemudian tidak melihat pentingnya keselamatan. Jadi kalau saya lihat ini ada beberapa kelompok pemahaman di kalangan remaja dalam memandang keselamatan nih, Pak. Yang pertama adalah kelompok yang tidak peduli sama sekali. Jadi mungkin remaja itu ya cuek aja gitu. Maksudnya tidak peduli atau belum mengerti mungkin tentang keselamatan itu. Bisa jadi karena kehidupan remaja yang sibuk dengan kehidupan masa sekarang ya. Tadi Pak Sam bilang itu kehidupan yang sibuk gitu. Yang kedua adalah mereka yang enggan mendekat kepada Allah karena adanya hukum-hukum dan peraturan yang membelenggu mereka. Mungkin kalau mengikuti berat mungkin kan. Nah, banyak sekali.
aturan-aturan itu. Mungkin mereka merasa keberatan atau bagaimana. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah karena kesalahan yang membuat mereka merasa tidak pernah layak. Dan oleh karena itu, tidak perlu mendekat kepada Allah. Akhirnya urung diri atau tidak mau misalnya beribadah karena dia merasa bahwa mempunyai kesalahan atau tidak berkenan mungkin ya. Iya. Terus pada akhirnya pertanyaan keselamatan dia sesuatu yang jauh dari pergumulan pribadi mereka. Nah, ada kelompok yang terakhir ini adalah kelompok remaja yang berusaha dengan sekuat tenaga mengikuti peraturan-peraturan agama untuk menjaga kesucian hidup mereka, yang tidak jarang yang mengakibatkan pengejaran prestasi religius dan mendatangkan arogansi atau kesombongan religius. Jadi ada kelompok mungkin yang merasa dia paling imannya paling kuat dibanding remaja yang lain, akhirnya membuat satu komunitas sendiri dibanding yang lain. Mungkin ada yang bilang, kamu mungkin banyak melakukan kesalahan atau apa gitu ya, sering ngomongin temennya atau gimana kan itu. Nah, ada kelompok-kelompok ini, bagaimana kita merangkul Pak atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya bisa masuk ke beberapa kelompok yang ada ini nih Pak. Oh, siap Pak Yunus, makasih. Jadi kalau kita lihat Pak, dari 4 kelompok itu sebenarnya mereka tuh punya satu kesamaan yang sama gitu loh Pak. Kalau ini baru pandangan saya dari kelompok. Yang pertama kan cuek sama sekali. Yang kedua itu ya agak merasa berat. Yang ketiga tuh kalau nggak salah yang berusaha tapi masih ya naik turun gitu. Yang keempat tuh yang istilahnya kayak boleh dibilang orang yang merasa imannya paling kuat gitu ya, paling suci dari yang lainnya. Itu Ya, ibarat benar. kalau boleh saya analogikan di Alkitab tuh kayak ini perumpamaan tentang menabur, ya, perumpamaan tentang menabur. Nah, dari 4 kelompok itu sebenarnya ada satu kesamaan yang sama bahwa mereka melupakan. Apa yang mereka lupakan? Lupa soal identitasnya pada akhirnya. Identitas mereka yang, nah ini, kalau ini kan tadi Pak Yunus pakai 27 sampai 28. Ya. Nah, mereka lupa bagian yang di bagian ini nih, bahwa di bagian ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat 23. Dan di ayat 24 yang melengkapi itu, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu yang mereka lupakan. Bahwa mereka semua, termasuk yang kelompok 4 yang kesannya paling bagus, itu lupa bahwa segala sesuatunya itu terjadi hanya di dalam Tuhan saja sebenarnya. Mereka lupa identitas mereka. Makanya kan di awal saya bilang, yang paling dasar, teknik dasarnya itu dilupakan. Bahwa identitas awalnya mereka itu adalah semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. That's it. Itu suka orang lupa. Makanya orang akhirnya menganggap dirinya sok suci sampai bahkan yang satunya adalah cuek begitu. Karena apa? Karena mereka tidak merasa bahwa ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, kita harus berbalik kepada Allah. Nah, itu di situ. Nah, bagaimana caranya supaya pesan ini bisa masuk mulai dari tanah yang cuek sampai tanah yang merasa dirinya berbuah 100 kali lipat. Satu pesannya adalah, kalau saya Pak ya, mungkin triknya adalah ya pakai di ayat 23 ini yang jadi empasisnya. 23 sampai 24 yang jadi tekanannya. Kita semua telah berbuat dosa. Siapa yang nggak berbuat dosa dalam kehidupan sehari-hari? Baru 1 detik kita habis mengaku dosa, kita sudah bisa berdosa lagi. Lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan. Bahkan di dalam Injil Tuhan Yesus pernah bilang soal berzinah gitu ya. Kalau kamu nggak perlu ngelakuin, baru berpikir, membayangkan lebih daripada apa yang dilihat, itu kamu sudah berzina. Tuhan Yesus tuh ngomong begitu di dalam satu bagian Injil. Nggak ada dari kita yang tidak berbuat dosa. Nah,
Kenapa kita hari ini bisa berkumpul? Kenapa kita hari ini bisa bersama-sama? Karena kasih karunia Tuhan saja. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Itu yang harus kita sadari. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang telah menerima ayat 24, ayat 25 bahkan gitu ya, yang kita rayakan pada Paskah minggu kemarin, ya, masih 1 minggu, kan ini masih rangkaian minggu Paskah gitu. Yang kita rayakan di minggu Paskah pertama, seharusnya kita bersama-sama berusaha untuk mencapai keutamaan. Keutamaan yang penting itu apa? Yaitu adalah hidup di dalam kasih, tidak saling mempersalahkan, dan yang ketiga apa? Bagaimana kita juga menjaga kesucian satu dengan yang lain. Bukan ketika ada orang yang mengatakan saya belum berdoa, saya ini langsung kita bilang sok suci, bukan membuli, tapi justru mendukung dan mengikuti gaya hidup suci itu. Karena apa? Kita ini adalah ciptaan Tuhan, diciptakan untuk pekerjaan baik. Itu sih kalau saya, Pak Yunus, trik yang saya pakai sih. Baik, Pak. Cukup, Siap. Pak, dari saya sih. Ya, makasih Pak Yunus. Ya. Ada lagi, Kak Tari? Aman? Aman, Pak. Oke, kalau sudah aman, maka kita akan lanjut ke minggu depannya. Cepetan. Oke, minggu depannya dengan judul yaitu Follow Me, gitu ya. Judul temanya adalah Follow Me. Bacaan diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Mungkin minta tolong Pak Puji yang saya lihat minggu kedua di Immanuel. Pak Puji, silakan Pak Puji. Markus 1 ayat 16 sampai 18. Ya, saya akan membacakan. Saya karena saya belum punya TB2, pakainya TB1 WhatsApp ya. Lihat dulu Pak, enggak apa-apa Pak. Ya. Ya, saya akan membacakan di Markus 1 ayat 16 sampai dengan berapa tadi? 18 Pak. Ya? Sampai 18. 16 sampai 18 ya. Betul. 16 sampai dengan 18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Puji. Baik, saudara sekalian loh, tutup semua jadinya. Oh, gini caranya. Oke, kalau kita lihat materi tentang bacaan yang singkat ini, Markus 1 ayat 16 sampai 18, ini merupakan bagaimana cara Yesus memanggil para murid-muridnya, gitu ya. Ketika Yesus hendak mengawali perjalanan pelayanannya. Jadi ini kayak setengah flashback bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya. Ada yang sebutan yang pertama lah atau ini. Nah ini Tuhan Yesus memanggil dengan cara seperti itu. Di mana ia mengatakan satu term. Kalau kita lihat di situ ada satu istilah yang dipakai yaitu penjala manusia. Ya. Tuhan Yesus memakai istilah itu untuk dalam bacaan kita yang pada saat ini adalah diajak yaitu Simon dan Andreas. Kalau kita lihat yang lain-lain ke bawah, kalau misalnya kita baca ya ayat 16 terus ke bawah, semuanya itu kalimatnya kurang lebih sama diajak ya. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Makanya di sini saya katakan Simon dan Andreas dan murid-murid lain diajak dengan ajakan yang sama. Dan kalau kita lihat dalam narasi Alkitab kita, mereka tidak protes. Mereka tidak nanya-nanya, tetapi apa yang mereka lakukan, meninggalkan pekerjaan lama dan pergi mengikuti Yesus. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Kok
kayak orang langsung percaya dan hayu berangkat gitu ya. Nggak pernah nanya A, nggak nanya B, nggak protes A, nggak protes B. Kita aja kalau disuruh ikut misalkan, ayo ikut saya kemana? Nah, ada kemana dulu kan? Misalnya ikut saya ke Bogor. Mau ke Bogor. Ke Bogor mau ngapain? Mau ngopi? Mau makan? Mau numpang tidur? Atau mau jalan-jalan? Atau mau lihat jembatan baru? Nah, kan udah nanya. Kalau di sini kita lihat, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Tidak ada respon mereka bertanya atau protes, gitu ya, nggak ada. Semuanya mereka mengikut dan meninggalkan pekerjaan mereka. Ini menjadi sebuah hal yang menarik karena apa? Karena kok mereka nggak protes. Nah, ada seorang penafsir yang mempertanyakan hal ini. Akhirnya dia menemukan sebuah teori kemungkinan bahwa kemungkinan pada zaman itu orang yang diajak oleh Tuhan Yesus ini kan orang-orang yang pendidikannya agak-agak di bawah. Ya, mereka yang menjadi nelayan, yang nelayannya juga bukan nelayan yang pinter-pinter amat lah, nelayan yang ya below average, ya agak-agak ke bawah lah ilmunya gitu ya. Ketika Tuhan Yesus menggunakan istilah penjala manusia, inilah yang membedakan dan menggait mereka. Ya. Mereka penasaran, penjala manusia kok orang ditangkap gitu ya. Seorang penafsir mengatakan kemungkinan para murid kenapa mengikut tanpa protes? Karena mereka penasaran sama istilah penjala manusia. Ini saya disuruh nangkep orang atau seperti apa? Tapi ya udahlah, ayo kita ikut. Karena mereka penasaran. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, istilah inilah yang kelak di kemudian hari akan mengubahkan jalan hidup mereka. Bukan hanya satu hari, tetapi untuk selama-lamanya. Dari mereka yang tadinya bukan siapa-siapa, tidak dikenal, hanya menjadi nelayan yang bahkan ya peruntungannya tidak terlalu besar, begitu ya. Tetapi di kemudian hari mereka justru dikenal menjadi pahlawan-pahlawan iman yang dikenang karya-karyanya oleh gereja hingga hari ini. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari cerita ini? Seperti tadi yang saya jadikan contoh di awal, maka sulit bagi anak dan remaja untuk mengikuti kehendak orang lain. Ya. Apalagi kehendak Tuhan. Selalu saya katakan, yang kelihatan aja nggak bisa diikutin, apalagi yang tidak kelihatan. Karena apa? Penyebabnya adalah mengandalkan kemampuan diri sendiri, dan ini yang sedang menjadi ciri khas generasi pada saat ini, yaitu haus akan pengakuan diri. Kelihatannya dari mana? Dari media sosial. Sederhana Bapak Ibu. Kalau saya ketemu orang-orang yang ya, segenerasi dengan saya gitu ya, kelahiran 90-an awal hingga 2000-an awal, selalu kalau bicara media sosial itu kami cuma follow-followan selesai. Gitu ya. Kenalan media sosialmu apa, atau kalau zaman dulu nomormu berapa, saya SMS dan segala macamnya gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Selesai, cuman di situ. Media sosialmu apa? Oh ya ini follow, boleh follow, boleh. Nah, tapi kalau ketemu dengan yang jauh lebih muda, gitu ya, katakanlah generasi 2007 sampai dengan sekarang, anak kecil aja ketemu, Pak punya Instagram, punya, coba lihat ini. Follow ya, oke. Misalkan minta follow, selesai di follow nih. Ternyata tidak hanya berhenti di follow saja, like ya postingannya. Tolong di like postingan saya. Ternyata sudah lebih kompleks. Karena apa? Karena mereka itu haus akan pengakuan diri. Kalau like-nya hilang satu atau tidak di like, maka mereka akan nanya, kok nggak di like postingan saya? Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin foto dengan gaya seperti ini. Begitu ya. Udah pokoknya usaha maksimal. Mereka haus akan pengakuan diri. Banyak penyebabnya. Kalau kita breakdown satu persatu, ya bisa ketemu dari berbagai aspek. Mulai dari rumah, dari lingkungan, dari tuntutan di sekolah, bahkan juga karena sekarang arus informasi sudah begitu deras, ya mereka juga ingin seperti idolnya. Akhirnya lahirlah istilah yang namanya kaum mendang-mending. Ya, atau kaum BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ya. Itu lahir dari anak-anak kita masih kecil juga ada. Dan akhirnya apa? Mereka susah kalau disuruh ngikut orang. Kalau disuruh bilang, ini ya, nanti kamu tolong caranya seperti ini, dan seperti ini. Ini sudah saya atur gini. Enggak mau, saya nggak mau cara ini. Waduh,
Udah berat dah kalau udah kayak gitu ya. Sulit. Kalau ngikut orang aja susah, istilahnya disuruh nurut aja orang disuruh nurut aja susah, apalagi mengikuti kehendak Tuhan yang kelihatan aja agak sulit untuk diikuti, apalagi yang tidak kelihatan. Nah, maka dari itu kita mau mengingatkan kepada anak, seperti para murid, bukan mereka yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih mereka. Tuhanlah yang memilih dan menjadikan mereka pengikutnya. Respon kita harusnya apa? Seperti sebuah judul lagu, mengiringmu seumur hidupku, kalau nggak salah liriknya kayak gitu. Respon kita adalah apa? Ya kita iringi dia. Kita harus mengiringnya sepenuh diri kita, mengikutinya apapun yang ia perintahkan. Karena apa? Dialah yang punya rancangan dan rencana atas diri kita. Maka dari itu, tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mau dan mampu mengikuti kehendak Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Ini materi minggu kedua, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan atau dari respons, atau ada respon, silakan. Aman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari? Aman, Pak Puji? Aman, cuma kalau ilustrasi yang disampaikan Pak Sam tadi lebih bercondong di tahun 90, itu kan masih tahun-tahun yang segini ya. Tapi saya menyampaikan karena saya ini kan orang jadul, jadi kurang paham seperti itu. Tapi kalau saya memahami apa yang sudah kita baca tadi, sepertinya kan kayak gini, kayak Simon dan Andreas ini. Lah dia itu kan, Simon Andreas itu sebelumnya kan nggak kenal sama Tuhan Yesus. Kok tiba-tiba terus langsung diminta suruh ikut ya saja. Nah, seperti kayak mode, saya berpikiran begini, kayak kena hipnotis gitu tuh loh. Tapi kalau itu bahasanya sekarang, tapi kan itu namanya kuasa Tuhan ya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Sam tadi ya, dia nggak nawar, dia nggak protes, ikut-ikut aja, tinggalkan penjalanya. Padahal kalau dipikir-pikir penjala ikan itu adalah kehidupan dia tiap hari ya. Dia nggak mikir ya, seperti Simon dan Andreas nggak mikir, lah kalau nanti kalau ikut Tuhan Yesus berarti saya meninggalkan penjala, berarti terus hidup saya gimana kan gitu. Nek pikir secara naluri gitu ya. Nah ini dengan dipanggilnya Andreas sama Simon itu benar-benar, jadi istilahnya kalau kamu menaruh seperti kayak yang pertama tadi, kalau kamu menaruh iman ya udah seutuhnya gitu aja. Jadi itu tentang hal kehidupan. Jadi masih menyangkut tentang di minggu yang pertama. Kalau menurut saya seperti itu, kira-kira seperti itu kali Pak Sam. Monggo. Siap, terima kasih Pak Puji. Ya, memang kurang lebih demikian lah Pak, gitu ya. Dan juga ditambah rasa penasaran untuk mencari tahu apa sih penjala manusia itu. Gitu ya. Buat mereka itu jadi sesuatu yang baru yang tadi saya kemukakan, bahwa ada penafsir yang bilang kayaknya kenapa mereka gampang ikut tuh gara-gara istilah si penjala manusia itu deh. Ya, begitu dicek, oh iya ternyata memang pada saat itu, apalagi di tengah pendidikan mereka yang sangat rendah, ya mereka sangat penasaran, penjala manusia, oh berarti saya bisa menjadi orang terkenal, ikutlah. Makanya kan nanti di dalam perjalanannya ada momen di mana ibu Yohanes dan Yakobus itu berpesan pada Yesus, ngomong gitu ya, kalau boleh satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Kita bisa lihat itu di bacaan Injil gitu ya. Karena apa, mereka asumsinya, wah saya jadi orang terkenal gitu ya. Makanya Tuhan Yesus langsung ngomong, kamu itu bukan jadi orang terkenal. Kalau kamu mau terkenal, kamu harus melayani. Hendaklah ia melayani, karena anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Itu korelasinya nanti ke sana Pak Puji, lemparan jauhnya. Mantap sih Pak Puji, makasih. Mau ditambahin aja mungkin ke anak-anak lebih kepada supaya nggak berat, bahwa hidup ini adalah sebuah keputusan gitu ya. Hidup ini adalah sebuah pilihan dari dia bangun tidur juga, dia udah mesti milih nih mau bangun pagi atau bangun siang. Ke gereja juga dia jadi pilihan dia mau terlambat atau sampai lebih awal gitu.
itu menjadi sebuah keputusan dan pilihan dalam kehidupan mereka gitu. Jadi mereka juga belajar memilih dalam kehidupan mereka mau ikut Tuhan apa mengikuti keinginan diri sendiri gitu kan pada akhirannya. Terus bagaimana kalau mereka mau ikut Tuhan, bagaimana mereka harus eh, memantapkan diri mereka untuk terus mereka bisa tidak dipengaruhi oleh keinginan diri sendiri gitu loh. Mungkin lebih ke arah situnya sih Pak. Untuk mengikut Tuhan itu kan juga diajarkan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah gitu. Akan banyak godaannya, akan banyak masalahnya. Jadi mereka harus terus mendekatkan diri sama Tuhan yang mungkin lebih ditekankan lagi mereka harus membaca renungan harian, mereka baca Alkitab setiap hari gitu loh. Supaya mereka juga punya nggak segampang itu gitu untuk bisa mengikuti Tuhan itu. Mereka harus punya pegangan, harus punya kekuatan selain untuk pilihan dan keputusan itu. Itu sih menurut Cici sih. Ya, makasih Ci. Bisa juga tuh. Tak segampang itu. Apa namanya? Untuk Tak yang di semudah Korem itu. siapa ya Pak? Ya, Saya bukan ya Pak? Pak. Untuk yang di Mas Korem saya bukan Hermanto. Pak. Mas Her. Pak Her ya? Benar ya? Oh. Iya, kayaknya ini agak cocok gitu dengan kondisi anak-anak yang sekarang gitu karena mereka lebih apa namanya? Senang mengikuti kehendaknya sendiri gitu, sedang mencari jati dirinya sendiri gitu. Jangankan untuk apa mengikuti kehendak Tuhan yang begitu di dalam pikiran mereka itu kayak jauh gitu. Sedangkan di depan mata aja kehendak orang tuanya pengen ini itu kadang-kadang agak sulit gitu untuk tidak keluar rumah aja kayaknya susah gitu. Kayaknya ini cocok untuk ngingetin ke anak-anak pada saat ini sih karena Pas tuh Mas ya Her, pas. karena memang saat ini tuh memang lagi aduh apalagi seumuran remaja gitu kayaknya memang ya seneng main, sedang mencari siapa sih saya sebenarnya gitu loh. Tapi Mas Her, Cuma aku nggak kadang-kadang setuju loh kalau dibilang mencari jati diri itu dengan mengikuti keinginan diri sendiri itu beda loh Mas Her. Mencari jati diri itu yang seperti apa itu makanya mesti diputusin, mesti dipilih itu tuh gitu. Seperti apa mencari jati diri itu gitu. Kalau kita ngikutin diri sendiri yang kita juga nggak tahu, sama teman-teman yang lain juga nggak tahu, gelap semua. Nggak ada yang nuntun kan mereka. Makanya kalau hancur ya hancur sama-sama gitu. Kan kalau mereka berhasil sama-sama berarti harus ada yang menjadi panutan mereka untuk menjadi jati diri itu gitu. Menurut aku sih gitu sih. ya justru mereka tuh sedang senang dengan hal-hal yang kayaknya menyimpang gitu loh. Pengen mencoba, pengen apa gitu. Ya akhirnya kan harus diingetin biar mereka nggak terlalu jauh menyimpang harus bagaimana gitu, harus lebih mengikuti kehendak Tuhan tadi gitu dengan pilihan-pilihan itu. Kalau pilihannya salah berarti masuk jurang, kalau pilihannya benar berarti ikut Tuhan gitu. Mungkin begitu ya. Ya, keputusan dan pilihan ya, setuju ya. Oke, iya. Bisa jadilah, bisa pakai lagu itu juga tuh di dalam dunia ada dua jalan, lagu sekolah minggu tuh. Kayak bisa dimasukin liturginya tuh Ci. Di dalam dunia. Oke. Di dalam dunia ada jelek amat Oh, pesan lagu sekolah agak minggu. masuk ke remaja mah. Aku Atau milihnya jadi ilustrasinya Pak Her ngajak nyanyi gitu Pak Her, boleh itu Pak Her. suara 5. Aduh, kacau nanti kacau. Aku Harus belajar dulu sama Pak Yunus ya. Tuhanku itu masuk kali ini. Kasih yang sempurna juga masuk tuh. Kasih Kayaknya yang Clara pilihannya sempurna sih. telah. Nah itu. Ya mungkin kalau di sekolah minggu bisa lah di dalam dunia ada dua jalan Pak Puji. Mungkin Pak Her, mungkin kita semua kan sudah pernah mengalami, saya mungkin ya, Bu Eva mengalami punya anak remaja yang Ya Pak. sudah pernah kita lihat lah bagaimana pergaulan mereka. Sebetulnya sih bagaimana tadi seperti Bu Eva bilang, pilihan, keputusan dan pilihan. Kita sebagai orang tua paling hanya memberikan masukan atau pandangan bagaimana mereka bergaul, bagaimana dia memilih yang tidak nantinya dia sesali itu kan. Kan kalau pilihan dia itu
ya menyimpang atau tidak sesuai, ternyata salah pilihannya, ya akhirnya dia sendiri kan yang menyesal. Mungkin hanya diarahkan sih Pak ya. Kalau saya sih ya, diarahkan bagaimana Ya itu tadi yang keputusan dibilang itu itu diarahkan Pak dan Yunus. Jadi dibimbing. mereka itu nggak boleh bertanya ke temannya sendiri, mereka teman sendiri juga kan nggak tahu. ya Udah gelap Bu. kalau pilihannya salah, kata Mas Her, ya masuk jurang. Gitu. Iya. Mereka mesti memilih siapa jadi teman mereka. Gimana mereka bisa menjadikan orang tua itu teman mereka, bukan musuh mereka. Itu yang penting sebenarnya tuh. Tinggal gampang ya ngurus anak remaja tuh. Harus sabarnya tuh sepanjang Ya, jalan tol. makanya ya itu sih, lingkungan itu yang berpengaruh kan. Saksi Kalau kunci. dia lebih banyak dapat di luar, itu beratnya Bu di rumah nanti kan. Dia lebih percaya dengan yang di luar daripada yang dia ada di rumah. Itu yang memang ya akhirnya dia jadi pemberontak kan akhirnya. Pemberontaknya adalah karena mereka pengen di ngertiin gitu loh. Ya, Mereka dan dia kalau kita kan orang dewasa kadang-kadang orang tua itu jengkel, marah, ngomong kasar sedikit mereka nah, ngejauh. Itu tuh yang harus kita pikirin juga untuk anak-anak ini gitu. itu juga ingat yang dibilang Pak Sam, satu circle itu dia. Iya, Circle-nya satu cocok kan. frekuensi. Ya, dia merasa cocok dan ada kerinduan untuk terus bersama-sama dengan mereka di situ. Nah, yang kalau bisa kan ke ketergantungan dengan teman yang mungkin tidak ya kalau menurut kita lihat tidak cocok, itu yang harus diputus ya memang. Ya circle-nya sebenarnya dirubah menjadi positif. Mungkin bisa pakai permainan kali. Bisa. Misalnya mereka nuntun orang buta gelap kan, pada nuntun-nuntun yang jatuh-jatuh semua. Itu kan Wah, ini mungkin Pak bisa Puji pakai nih, itu juga Manuel kali. seru nih. Iya, kayaknya bisa tuh Pak Puji. Jadi anak-anak tuh saling nuntun, tapi kan mereka juga ditutup matanya, mereka nggak tahu mesti Orang kemana buta arahnya. menuntun orang buta, Pak Puji. Iya, Oke, tapi Bu. kalau ada yang nuntun misalnya yang jadi penunjuk jalan, pasti akan beda hasilnya. Itu mungkin juga Mas Her bisa lah dikorem untuk Ya itu. makanya tadi Bu, saya bilang juga ada yang kelompok itu loh Bu, yang akan kelompok yang nggak mau tahu, kelompok yang belajar religius itu Iya. yang apa ya, mempunyai pemikiran berbeda-beda itu yang memang harus Mungkin ada. mereka akan pasti akan memilih circle-nya itu. Nanti Iya, kita lihat kalau mereka circle-nya satu itu, kalau bikin permainan satu circle-nya satu itu, mereka akan berjalan yang ngikutin temennya hancur ya hancur semua. Itu bagus tuh Mas Her kalau buat masuk ke dalam inti khotbahnya mungkin Pak Sam. Tapi kalau misalnya dengan teman, belum tentu dengan teman sendiri kamu akan mendapat hasil yang baik, akan berhasil dalam hidup kamu. Teman-teman yang kamu banggakan, yang kamu merasa cocok satu circle sama mereka. Ternyata mereka bisa hancur juga sama kamu gitu. Jadi mungkin sama teman-teman yang lain, mungkin padahal teman yang dianggap nggak satu circle sama saya, gitu kan. Ternyata mereka bisa menghasilkan sebuah pilihan atau keputusan yang lebih baik gitu. Kayak Bisa lah kalau pakai itu Mas Hermanto, coba pikirin pakai Iya, tali kayak pakai apa Setuju mungkin pakai kayaknya. apa. Jadi ilustrasi kayaknya ya. Iya, ilustrasi. menandalkan orang buta untuk menuntun jalan itu. Iya, kalau ada mau dengerin satunya diceritain yang ngasih ini, ayo ke kiri, ayo ke kanan, belok Iya. atau apa gitu. Mungkin hasilnya akan berbeda. Bagus deh itu. Cobalah dicari gimana biar ada lucu dan nggak bikin boring. Saya malah kalau Mungkin yang tanya denger Kak Irin, Jema bilang tadi itu, kalau hal seperti ini. yang Jema bilang bahwa mengandalkan temennya malah jadi inget lagu. Saya bilang, ini ada nih lagu kayak gini nih. Saya pernah denger nih. Cuman bukan lagu rohani memang, ini lagu duniawi begitu. Apa sih tadi lagu lagi udah dua kali Ada tuh. sih. Tak segampang tadi itu mah tahu. judulnya kan tadi udah bilang tak segampang itu, langsung saya cari. Oh ya ada lagu judulnya tak segampang itu. Dan bisa tuh masukin deh gimana. Pikirin coba mungkin sama Pak Puji, sama Pak Simon, sama Ci Irin. Jadi bisa ini. Jadi Mas Hermanto juga bisa lebih luas sedikit gerakannya.
Kalau gerakan mah gini-gini aja, Bu. Iya, maksudnya biar ada Udah ketawa-ketawa pakemnya sama gini. mereka. Biar ada luas, biar kayak peragawan sedikit, jangan kayak tentara, gitu. Ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Sudah cukup matang nih minggu kedua. Pak Her luar biasa ini. Tinggal dan Pak Puji ini inputnya banyak sekali, tinggal dieksekusi lah di ini ya, di kebaktian masing-masing. Oke, kita masuk ke minggu ketiga. Nah, mana para slide? Oh ini. Minggu ketiga itu siapa yang khotbah di remaja ya? Minggu ketiga. Ada Bapak Ibu? Ning. Oke. Minta tolong Mbak Ning untuk membacakan Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Mbak Ning. Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat ini adalah, ya balik lagi gaya tulisannya Paulus gitu ya. Isinya tentang pemaparan teologi semua. Bahwa ini adalah pengajaran Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana Paulus dalam suratnya jemaat di Kolose yang bagian ini, dia ingin menegaskan bahwa mereka ini sudah diperbaharui gitu loh. Bukan lagi casing lama, bukan hanya mesinnya, tapi benar-benar mereka baru. Kalau saya pernah pakai ilustrasi di khotbah itu, manusia itu oleh Tuhan, karena keselamatan Tuhan itu tidak hanya direstorasi, tetapi juga direvitalisasi. Karena memang ada part-part yang akhirnya diganti baru, ya, sampai benar-benar jadi baru. Pakai bahasa Pertamina, dimulai dari nol, gitu ya. Dan sebagai manusia yang baru, yang sudah mulai dari nol, ya mereka harus hidup dalam cara hidup yang baru juga. Ditunjukkannya gimana? Ditunjukkan lewat usaha. Usaha meninggalkan dan menanggalkan, ya. Mengalenderkan. Saya biasa ngobrol dengan beberapa orang tuh mengalenderkan, karena kalau kita bicara penanggalan tuh kayak kesannya gimana gitu, penanggalan pendeta gitu ya. Kalenderin aja sekalian gitu ya. Kita harus diajak melalui kita harus menunjukkan cara hidup baru itu lewat usaha untuk meninggalkan dan benar-benar menaruh, ya kayak naruh tanggal di kalender. Ketika hari esok tanggalnya berubah, ya orangnya sudah harus berubah, gitu ya. Menanggalkan, meninggalkan, mengalenderkan hal-hal yang duniawi. Contohnya apa? Di sini Paulus mengatakan dengan tegas, dipaparkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan menariknya, kenapa Paulus menempatkan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala? Karena Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita serakah, maka yang menjadi yang utama itu adalah yang kita kejar. Ketika kita menempatkan yang utama selain Tuhan, hitungannya adalah penyembahan berhala. Karena apa? Tidak lagi Tuhan menjadi yang utama, tetapi yang kita kejar itulah yang jadi yang utama. Makanya sebagai orang-orang yang orang-orang yang tidak lagi hidup duniawi, hal-hal seperti harus ditinggalkan. Karena apa? Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan lagi kepada hal-hal yang bersifat duniawi, yang gampang rusak, yang dapat hilang begitu saja dan tidak akan pernah terpenuhi. Karena dunia tidak menawarkan pemenuhan. Hanya Tuhan saja yang menawarkan pemenuhan. Nah, hidup yang baru itu dinyatakan karena kita telah diampuni oleh Allah.
di mana kita tidak lagi ada pemisah. Menerima sesama, menerima orang yang berbeda, itu menjadi bukti bahwa kita hidup di dalam cara hidup yang baru, gitu ya. Kalau kita mau melanjutkan pembacaan kita, bahkan di situ Paulus mengatakan di ayat 12, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam gaya hidup yang baru, di dalam cara baru, tidak lagi hidup di dalam gaya duniawi, tetapi hidup di dalam gaya surgawi, gaya yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, yang mencerminkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Nah, apa yang mau kita ajarkan? Ya, kembali lagi Bapak Ibu, anak dan remaja pada masa kini sulit memaknai pesan manusia baru. Ya. Karena apa? Ya balik lagi yang dari tadi kita bahas. Kecenderungan mereka, ditambah lagi kondisi orang-orang di sekitar mereka yang apa ya, boleh dibilang pada akhirnya membuat mereka terlena gitu ya. Orang tua saya aja gitu, ya udah saya juga gitu deh, ngikutin aja. Orang tua saya aja jarang ibadah, ya udahlah, saya juga nggak usah ibadah. Nah, akhirnya apa? Pesan menjadi manusia baru ini kurang dimaknai baik. Ya, kurang dimaknai oleh anak dan remaja pada masa ini. Mereka kurang memaknai, kurang menjiwai bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Mereka ini telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitan. Oleh karena itu, melalui materi ini kita mau mengajak anak meninggalkan dan menanggalkan perilaku buruk mereka. Menjadi manusia baru yang utuh, berbeda, dan hidup menurut kehendak Tuhan saja. Memang tantangannya besar. Mulai dianggap sok suci lah. Mungkin ketika kita mengingatkan orang tua, nanti orang tua bisa marah. Ya. Kenapa Bapak nggak berdoa? Gitu ya. Kita kan orang Kristen, nanti kamulah orang tuanya itu ya. Itu saya sudah berapa kali padahal khotbahin. Bapak Ibu bersyukur kalau diingetin sama anak buat berdoa. Kenapa? Tandanya Bapak Ibu masih diperhatiin, masih dianggap ada. Nggak dianggap, nggak ada. Gitu ya. Masih dianggap. Kalau udah nggak dianggap, apa nggak sedih hati kita? Memang akan ada tantangan-tantangan yang besar, tetapi yakin dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan itu pasti selalu memberikan kekuatan dengan segala cara yang kita tidak tahu. Ketika kita terbuka menerimanya, pasti ada jalan agar kita bisa menjadi manusia baru yang tidak hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga mengerjakan keselamatan itu dan membawa orang-orang kepada keselamatan terlebih awal dari keluarga terdekat kita. Oleh karena itu, tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mau dan mampu menjadi manusia baru yang hidup memancarkan kasih Tuhan kepada sesama. Itu materi untuk minggu ketiga, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Barangkali ada tanggapan atau ada respon, dipersilakan. Aman, Mbak Ning? Aman, Pak. Pak Tari, aman minggu ketiga? Sam, ini ngomongin LGBT bukan sih sebenarnya? LGBT. Kan lebih ke arah penyimpangan-penyimpangan, bukan ini tuh kalau dibaca dari ayat Alkitabnya. Enggak, Ci. Enggak ke LGBT, Ci. Tapi bisa masuk nggak sih ke LGBT? Enggak dong. Manusia baru ini kan tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ini sesuatu yang terjadi di kota Kolose pada zaman itu, Ci. Bahwa banyak umat yang hidupnya tidak mencerminkan keselamatan. Dan memang pada saat itu kan banyak orang yang kayak orang punya pandangan gini loh, Ci, di Kolose itu kayak orang yang ya udahlah, toh saya sudah selamat di dalam Yesus Kristus, sudah percaya Tuhan Yesus, mau kayak berdosa kayak apa, saya bisa mengaku dosa, saya disucikan dan saya diselamatkan. Nah, itu konteksnya kayak gitu, Ci. Bukan ke arah sana.
Jauh Tapi sih. bisa dong kalau ke anak remaja dimasukin itu bisa nggak? Kan bahwa maksudnya itu kan supaya kita bisa terus berpadanan dengan cita sejati dari Tuhan untuk hidup dengan benar gitu kan. Tadi kan menjauhi percabulan ini. Kan dalam dunia mereka kan seringkali pergaulan-pergaulan itu akhirnya menciptakan yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Itu bisa masuk nggak kalau ke manusia baru? Kalau untuk konteks kita sih kejauhan kayaknya ke situ, Ci. Paling kalau mau yang lebih deket itu bisa bicara soal pornografi yang pertama, lalu yang kedua itu soal membicarakan orang lain dalam konteks yang tidak baik gitu ya, Ci ya. Kalau ke LGBT agak jauh kita sih. Masih belum nyampe ke sana sih masyarakatnya, walaupun memang bisa aja kalau mau digali ke sana ya masih bisa, cuman kalau dilihat yang lebih krusial lebih ke arah ini, kalau saya lihat lebih ke isu-isu soal pornografi, lalu juga mungkin bicara soal apa namanya perilaku yang tidak sehat dalam kehidupan baik mereka berteman gitu ya, istilahnya hanya dekat untuk mencari untung sendiri gitu sih, bahasa sekarang namanya friends with benefit atau apalah gitulah istilahnya. Itu lebih krusial sih kalau buat di konteks kita sih, Ci, ketimbang yang BT-BT itu gitu. Maksudnya dalam berpadanan dengan cinta sejati atau kasih sejati dari Tuhan itu kita gimana sih kita cara ngikutinnya untuk kita merefleksikan kasih Tuhan itu terhadap sesama, atau kan di koram ini kan udah beberapa orang nih yang berpasang-pasangan nih gitu. Itu bisa masuk nggak Pasang? Paling kalau mau masukin soal ini loh, Ci. Kalau memang konteksnya untuk orang yang berpasangan ya, dan dalam konteks remaja kita masukin soal yang keserakahan. Keserakahan itu masuk banget, kemana-mana bisa masuk. Ya, keserakahan itu kan secara definitif artinya adalah kita pengen sesuatu yang lebih, gitu ya definisinya kan. Baru sampai tahap ya, saya sih selalu ngomong ya, di anak-anak remaja selalu saya tekankan bahwa kalian tuh pacaran bukan buat sayang-sayangan gitu ya. Kalian tuh pacaran untuk saingan nilai. Kalau nilai itu, kalau kalian berpacaran nilai kalian jatuh, kalian nggak bisa berprestasi, mendingan bubar gitu ya. Karena apa? Konteks kalian baru sampai situ. Gitu. Nah, anak-anak ini kan serakahnya di mana? Serakahnya adalah ketika melihat bahwa ketika saya berpacaran di ya katakanlah SMA, SMP, bahkan SD gitu ya. Ini harus jadi nih gitu ya. Harus bisa jadi dan harus awet dalam jangka sekian tahun gitu. Padahal ya dalam konteks anak-anak muda itu ya sampai usia 20-an aja bahkan ya itu kita masih mencari apa ya, boleh dibilang masih mencari teman gitu loh, bukan untuk dalam konteks jangka waktu yang jauh. Nah, bisa dikejar soal keserakahan itu, Ci. Jangan kita mementang-mentang istilahnya pacaran, jangan kalian menganggap diri bahwa sudah pasti akan jadi. Nah, kan di remaja akhirnya apa? Banyak terjadi kenakalan remaja istilah zaman dulunya ya karena keserakahan itu, Ci. Karena mereka sudah berpikirnya terlalu jauh, mengeksplorasi hal-hal yang tidak semestinya dan tidak patut untuk dilakukan, yang malah jadi sesuatu yang kontraproduktif. Paling kalau mau ngejarnya di situ sih soal keserakahan, jangan lebih, karena pesannya Paulus itu kan jangan serakah istilahnya, buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor, dan juga apa? Ya, kenakanlah manusia baru. Berarti harus melawan ayat yang ada di ayat 5 tadi, gitu sih. Itu sih kalau mau dikatakan. Oke. Siap sih. Oke, kita lanjut ke minggu keempat, minggu terakhir. Kalau di remaja ini Pendeta Galvin, dan kalau di Immanuel apa ya? Ya, Cici. Boleh, Ci, dibantu bacain 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Nah, rekan-rekan semua, di minggu keempat ini, kalau kita lihat, ini adalah kesaksian Paulus ya tentang dirinya kepada Timotius. Tujuannya apa? Nah, sebenarnya Paulus kepada Timotius ini tujuannya adalah untuk menguatkan Timotius gitu ya. Menguatkan Timotius dalam pelayanannya sebagai pemimpin jemaat. Apalagi kalau kita baca di awal, Timotius itu kan Paulus mengistilahkan Timotius sebagai murid yang dikasihi, gitu ya. Dia kenal siapa Timotius, ibunya siapa, neneknya siapa. Memang tidak disebutkan bapaknya siapa, kakeknya siapa. Masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Kenapa itu tidak disebutkan? Namun kemungkinan itu juga karena ya balik lagi. Bisa jadi karena faktor keluarga, ini masih kemungkinan karena kata para penafsir gitu ya, karena faktor keluarga, atau yang kedua memang ayahanda dan dari Timotius ataupun kakek dari Timotius kurang berperan di dalam pengembangan iman. Itu justru peran itu ditunjukkan lewat para perempuan yang ada di dalam kehidupan Timotius, yaitu neneknya dan ibunya. Dan surat ini merupakan penguat bagi Timotius yang diberikan oleh Paulus. Karena apa? Karena Timotius menggembalakan jemaat di usia yang masih sangat muda, gitu ya. Dia masih sangat muda, dia dipercayakan menjadi pemimpin umat, dan tentu sebagai orang yang muda, apalagi jemaat yang dipimpin oleh Timotius itu dalam kondisi yang tidak mudah, begitu ya, di bawah tekanan, juga beberapa banyak dari mereka yang lebih senior usianya dan dalam pemahaman juga lebih tinggi, begitu ya. Ini menjadikan apa ya? Timotius selalu merasa kayak orang ada berada di down point, ya. Nah, melalui bagian ini Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa Allah itu mengubah identitasnya secara penuh. Dari yang tadinya penghujat, ya, dari yang tadinya dia menghajat, jadi orang yang paling berdosa. Tetapi dia menjadi orang yang berjuang menyebarkan firman Tuhan. Dari penghujat menjadi berkat. Dari orang yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi orang yang diperhitungkan. Dari orang yang tadinya membunuh justru menjadi orang yang menguatkan, bahkan menjadikan dirinya sebagai kesaksian, menyebarkan kemuliaan nama Tuhan. Dan itu terjadi karena hanya kasih dan anugerah Allah saja. Di mana walaupun Paulus juga menyadari banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam dirinya, khususnya sebuah hal yang disebut sebagai duri dalam daging, dalam tanda kutip, istilah yang Paulus pakai, untuk menyatakan kekurangan dalam dirinya. Tetapi apa? Anugerah Allah itu menguatkan Paulus untuk terus bekerja, menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Walaupun tantangan dan rintangannya itu banyak, kapal karam lah, ditangkaplah, segala rupa lah. Nah, hanya karena kasih dan anugerah Allah saja Paulus bisa menjadi yang sekarang. Paulus bisa hidup di dalam anugerah Allah. Nah, apa yang mau diajarkan? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau tadi kita bicara soal dari tiga bahan di awal, kita bicara soal penerimaan, hari ini di minggu keempat ini kita mau bicara soal perenungan.
Zaman sekarang Bapak Ibu, anak dan remaja terkadang kurang mampu gitu ya untuk merenungkan perjalanan kehidupan mereka. Kalau kita tanya, adakah peran Tuhan dalam kehidupanmu? Mereka dengan mudah bisa jawab tidak, atau jawaban normatif. Ada, tapi ya adanya seperti apa? Ya gitu, ya ada, pokoknya ada gitu loh. Jawaban normatif istilahnya. Nggak bisa menjelaskan lebih jauh, sejauh mana peran Tuhannya. Kalau kayak jawaban Paulus kan, peran Tuhannya di mana? Bahwa semuanya diubahkan. Sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Itu jawaban tidak normatif. Jawaban yang memang berasal dari dalam hati dan nurani diri sendiri. Memiliki pengenalan yang dalam. Kalau zaman sekarang kalau ditanya, adakah peran Tuhan? Ada. Apa perannya? Ya begitu. Kayak anak, akhirnya jawaban normatifnya kayak zaman anak-anak TK atau kelas Daniel, kelas Esther, kelas Daud ditanya, apa peran Tuhan yang kamu rasakan? Ketika mati lampu, saya merasa tidak sendirian karena ada Tuhan di situ. Yang ngomong anak udah usia 12 sampai dengan usia 17 tahun. Pertanyaan gitu ya, kok mati lampu masih bingung gitu ya. Kan dia lebih dewasa, harusnya sudah punya keberanian yang lebih. Harusnya ketika umur bertambah, kedewasaan bertambah, pergumulan juga makin kompleks. Peran Tuhan pun makin kompleks harusnya dirasakan oleh anak-anak. Dan ini yang menjadi kelemahan mereka. Mereka hanya tahu berfokus pada diri sendiri. Mereka hanya berfokus pada apa yang saya capai hari ini adalah usaha saya. Makanya selalu saya ingatkan dalam 3 bahan di awal itu, ingetin ke anak-anak bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin kita sampai pada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan yang mengizinkan, tidak mungkin kalian mengalami baik, buruk, sakit, atau sehat. Semuanya cara Tuhan untuk membentuk mereka. Dan kenapa dasarnya di minggu keempat ini? Karena anak-anak kurang mampu dan kurang mau merenungkan perjalanan. Udahlah, nggak mampu, nggak mau gitu ya. Damage-nya luar biasa. Nah, makanya melalui materi ini, kita mau mengajak anak untuk apa? Belajar bersyukur. Belajar mengucapkan terima kasih. Sebuah hal yang kurang di generasi zaman sekarang. Sulit untuk mengucapkan terima kasih, sulit untuk menghargai usaha orang lain, maunya diterima tetapi tidak mau mendapat masukan. Ya, contohnya yang saya angkat di khotbah Paskah, desainer jersey timnas kita yang akhirnya dipecat karena dia tidak mau dikritik, gitu. Dia kehilangan pekerjaannya karena kerugiannya dia sendiri. Ya. Orangnya pintar, jago, lulusan dari universitas ternama, tetapi karakternya jauh dari harapan, begitu ya. Tidak mau mendapat masukan dan tidak mau berkembang. Nah, kita mau mengajak anak-anak apa? Belajar bersyukur. Apapun yang Tuhan hadirkan, baik itu suka maupun duka, kita mau ajak mereka untuk bersyukur. Mau mengajak mereka untuk belajar berterima kasih. Dan belajar untuk melihat dan merenungkan peran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan apa? Tidak hanya belajar bersyukur, tapi menyatakan syukur itu lewat apa? Semangat mau melayani Tuhan sepanjang hidup mereka. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja secara performance, tetapi juga di dalam karakter mereka, di tengah keluarga mereka, menjadi agen perubahan yang menyatakan perubahan hidup kepada orang-orang sekitar mereka, orang tua, kakak, adik, atau bahkan sanak saudara yang lainnya. Oleh karenanya, tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja berani untuk menjadikan hidup mereka sebagai sebuah kesaksian yang nyata atas peran Tuhan yang mengubahkan. Ini materi minggu keempat, barangkali ada respon dari rekan-rekan. Siapa? Silakan. Jadi ini lebih ke ini ya Pak, kadang-kadang orang nggak mau gagal gitu ya. Kadang-kadang maunya kelihatannya suksesnya doang, terus kalau gagal itu jadi sesuatu yang memalukan. Padahal kan Paulus ngajarin bahwa dia juga dulu kan bukan orang yang hebat, tapi dia bisa dipakai Tuhan gitu. Jadi kalau milih ke dunia mah lebih kepada citra diri dia, supaya dijunjung tinggi, dilihat orang statusnya bagus. Tapi lupa kalau semuanya pemberian Tuhan, harusnya bisa jadi teladan dalam hidup dia gitu ya Pak ya? Iya sih, betul. Oke. Jadi jangan takut gagal, tapi ya kalau gagal jangan keseringan gitu loh.
Jangan gagal terus gitu ya, jadi belajar dari kegagalannya gitu ya. Iya. Oke. Aman Pak, udah. Oke, terima kasih. Untuk remaja ini akan dibawakan oleh Pendeta Galvin di minggu keempat. Dan dengan berakhirnya materi minggu keempat, maka persiapan kita juga selesai. Rekan-rekan semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti PDF-nya akan saya kirim. Saya upayakan sesegera mungkin. Pintu digigit. Untuk PDF-nya di grup nanti bisa dicek untuk bulan April ini. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami perbincangkan, apa yang kami persiapkan, boleh kami ajarkan pada anak-anak kami, dan boleh kami renungkan terlebih dahulu menjadi sebuah teladan yang dapat kami terangkan kepada mereka kelak. Jika sebenarnya kami akan melanjutkan kehidupan kami, berkati ya Tuhan, agar kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan doa ini dalam Tuhan memelihara-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Amin. malam Terima kasih. semua. Terima kasih.